Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiwanda Puspitasari. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2202 01010048. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen Ibu Pustika Ayuningpuri. Di sini kita akan membahas kasus 1, yaitu adalah pola produksi. Di sini ada soalnya sebagai berikut. Perusahaan ABC berencana memilih salah satu pola produksi dengan menggunakan analisis incremental cost. Dan berikut data yang diperlukan untuk melakukan analisis tersebut. Triwulan pertama itu permintaannya 400. Triwulan kedua itu 1.100, triwulan ketiga itu 1.300, triwulan keempat itu 900. Pola konstan sebesar 1.000 unit tiap triwulan, dan pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Pola moderat di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Lalu yang diminta adalah tentukan pola produksi yang mana sebaiknya dipilih oleh perusahaan bila diketahui biaya simpan 250 unit per triwulan, biaya subkontrak 600 unit, lalu biaya kerja lembur 200 unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit per triwulan. Jadi setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 15.000. Sedang bila kurang dari 100 unit sebesar 25.000. Kapasitas maksimum mesin yang ada itu 2.000 unit per triwulan. Jadi jawabannya, untuk menentukan pola produksi termasuk biaya simpan, biaya subkontrak, biaya kerja lembur, dan biaya perputaran tenaga kerja, lalu memilih pola produksi dengan biaya total rendah, dan kita harus mengecek kapasitas maksimum mesti tercapai atau tidak sebagai berikut. Jadi kita menggunakan perhitungan biaya masing-masing alternatif dengan pola produksi yang ada. Yang pertama itu kita pakai pola konstan ya. Pola produksi konstan itu adalah 1.000 unit per triwulan. Berarti yang A adalah triwulan pertama, produksinya 1.000, permintaannya 400. Jadi ada kelebihan produksi sebanyak 600. Maka biaya simpanannya adalah 600 dikali 250 600 kali 250 sama dengan 150.000. Yang triwulan kedua, produksi 1.000, permintaannya 1.100. Ada kelebihan produksi sebanyak 300. Maka biaya simpanannya 500 dikali 250 sama dengan 125.000. Lalu di triwulan ketiga, produksi 1.000, permintaan 1.300. Maka biaya simpanannya 200 kali 250 sama dengan 50.000. Dan triwulan keempat, produksi 1.000, permintaan 900, ada kelebihan produksi 100. Maka biaya simpanannya 300 dikali 250 sama dengan 75.000. Maka total biaya simpanan ditanggung adalah 150.000 ditambah 125.000 ditambah 75.000 ditambah 50.000 sama dengan 400.000. Lalu yang kedua menggunakan pola bergelombang atau sesuai dengan permintaan. Pola bergelombang tidak memiliki biaya simpan atau biaya perputaran tenaga kerja. Yang pertama adalah triwulan pertama ke triwulan kedua. Kenaikan produksinya 1.100 dikurangi 400 sama dengan 700. Jadi 700 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 105.000. Lanjut ke triwulan kedua dan ketiga. Kenaikan produksinya itu 1.300 dikurang 1.100 sama dengan 200. Jadi 200 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Lalu di triwulan ketiga ke triwulan keempat, kenaikan produksinya itu 1.300 dikurangi 900 sama dengan 400. Jadi 400 dibagi 100 dikali 25.000 sama dengan 100.000. Jadi total biaya perputaran tenaga kerja jadi total biaya yang diperlukan menggunakan pola bergelombang adalah total biaya perputaran tenaga kerja. Jadi 105.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 sama dengan 235.000. Lalu lanjut ketiga, pola moderat.
Biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 800 unit menjadi 1.200 unit. Setiap kenaikan 100 unit ada biaya perputaran kinerja 15.000. Jadi biayanya adalah 400 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 60.000. Yang ke B adalah biaya simpan. Jadi pada triwulan pertama ada kelebihan produksi 800 dikurangi 400 sama dengan 400 unit. Maka biaya simpanannya adalah 400 dikali 250 sama dengan 100.000. Yang C, pada triwulan kedua ada kelebihan produksi 100 unit. Maka biaya simpanannya adalah 100 dikali 250 sama dengan 25.000. Atau bisa disebut seperti ini. Ada permintaan 1.100 pada triwulan kedua, sedang produksi hanya 800 unit sehingga ada kekurangan 300 unit dan masih ada sisa 400 unit di triwulan sebelumnya. Sehingga biaya simpanannya adalah 400 dikurangi 300 dulu dikali 250 sama dengan menjadi 100 dikali 250 sama dengan 25.000. Lalu lanjut ke triwulan ketiga, tidak ada stok tersimpan. Itu artinya ada permintaan 1.300. Lalu di triwulan ketiga tidak ada stok tersimpan, itu artinya ada permintaan 1.300 sedangkan produksi hanya 1.200. Ada kekurangan 100 unit dan masih ada kelebihan 100 unit dari triwulan kedua, sehingga biaya simpanan atau sisa produksi adalah 0. Pada triwulan 4 ada permintaan 900, produksi 1.200 sehingga ada kelebihan produksi 300 unit. Sehingga biaya simpanan adalah 300 kali 250 sama dengan 75.000. Lalu, jadi biaya menggunakan pola moderat adalah 60.000 ditambah 100.000 ditambah 25.000 ditambah 75.000 sama dengan 260.000. Lalu, kesimpulannya adalah biaya produksi terendah adalah dengan menggunakan analisis pola bergelombang dengan total biaya 135.000. Maka dari itu, perusahaan ABC sebaiknya memilih pola bergelombang untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Lanjut ke kasus 2, manajemen proyek. Di sini ada soal, berikut adalah kegiatan proyek XYZ dengan data kegiatan sebagai berikut. Kegiatan A, waktunya adalah 2 jam, tapi tidak adanya pendahuluan. Yang B, punya waktu kegiatan 3 jam, tapi tidak ada pendahuluan. Yang C, punya waktu kegiatan 2 jam, tapi ada pendahuluannya di A. Yang D, punya waktu kegiatan di 4 jam dan pendahuluannya di B. Sedangkan yang E, punya waktu kegiatan 4 jam dan pendahuluannya di C. Yang F, punya waktu kegiatan 3 jam dan pendahuluannya di C. Sedangkan yang G, punya waktu kegiatan di 5 jam, pendahuluannya adalah E dan D. Di sini diminta untuk buatlah jaringan untuk proyek ini dan hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Kita buat dulu nih tadi yang kegiatan itu. Kalau A dan B tidak mempunyai pendahuluan ya, tadi sudah saya bacakan soalnya di tabel tersebut ya. Mohon maaf Bu Pustika, sebelumnya saya tidak bisa flashback karena saya merekord langsung dari PPT-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan yang saya tahu aja, sesuai dengan rumus dan video yang sudah saya lihat dan saya dengar. Berarti pendahuluan A tidak punya pendahuluan dan B tidak punya pendahuluan. Nah, yang C pendahuluannya adalah A. Yang D pendahuluannya adalah B. Sedangkan E pendahuluannya adalah C. Yang F pendahuluannya adalah C. Yang G pendahuluannya adalah D dan E. Lalu di sini kita menghitung slack time-nya. Di sini saya udah bikinkan Excel-nya biar kita juga bisa tahu secara garis besarnya jalur kritis berada pada di titik mana saja. Nah, kita buat dulu nih. A tadi kan punya kegiatan itu 2 jam. Ya, berarti kita cari ES-nya nih. ES-nya diambil dari pendahuluan atau diambil angka paling besar. Karena A tidak punya pendahuluan, berarti kan 0 ya pendahuluannya. Berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2 ya. Berarti
A itu ES-nya 0, EF-nya 2. Kita cari 0 tambah 2 kegiatan, EF-nya adalah 2 ya. Nah, terus kita habis cari EF, cari LS-nya. Kenapa LS-nya 0 ya ini ya? LS itu adalah LF dikurangin kegiatan. LF-nya tadi 2 juga ya. LF-nya 2. Dikurangin ke kegiatan, jadinya LS-nya adalah 0. Kita mencari LF itu adalah diambil dari LS kegiatan sebelumnya, diambil dari angka paling kecil ya, jadi LF-nya itu adalah 2 gitu. Nah, kita lanjut lagi ke B. Yang B itu tidak punya pendahuluan, berarti 0 tambah 3 sama dengan 3. Itu ES-nya adalah 0, IF-nya adalah 3, lalu LS-nya itu LF dikurang kegiatan, berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. LF-nya adalah 4, yang tadi ya. LF-nya itu diambil dari LS kegiatan sebelumnya. LS kegiatan sebelumnya adalah 4 gitu. Nah, terus yang C punya waktu kegiatan 2, berarti 2 ES-nya adalah 2. Terus IF-nya adalah 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus LS-nya sama dengan 2 ya. LS-nya LF dikurang kegiatan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu LF-nya sama dengan 4, 2 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu kita ke D. Dia tadi punya waktu kegiatan 4. Berarti kita cari ES-nya ya. ES-nya itu yang diambil dari pendahuluan atau diambil angka paling besar. Berarti angka paling besarnya adalah dari sebelumnya adalah berapa? Berarti ES-nya adalah 3 ya. Tadi ya ES-nya ini adalah 3. Dari 3 tambah 4 itu 3 ditambah waktu kegiatan sama dengan 7. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, terus LS-nya adalah 4. LS-nya itu kan LF dikurang kegiatan. Terus kita cari LF-nya sama dengan 8. Diambil dari LS kegiatan, sebelumnya diambil dari angka paling besar ya. Diambil dari LS sebelumnya, atau 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, terus lanjut ke garis C ke E. A, B, C, D, E. E punya pendahuluan C. E itu punya waktu kegiatan itu 4 jam. Jadi pendahuluan ES-nya itu kan ES-nya itu ya tadi ya diambil dari pendahuluan atau diambil angka yang paling besar. Angka pendahuluannya di sebelumnya tuh angka paling besarnya berapa sih gitu kan. ES-nya berarti angka paling besar adalah 4. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Nah, terus kalau untuk LS-nya itu sama dengan 4 dan LF-nya adalah 8. Nah, lalu kita ke F. F itu punya waktu kegiatan 3 jam. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. EF-nya, LS-nya sama dengan 4. 7 kurang 3 sama dengan 4. Terus LF-nya sama dengan 7. 4 tambah 3. LF-nya itu diambil dari RS kegiatan sebelumnya. Berarti berapa kegiatan sebelumnya ya? 4 ya. Nah, terus kita habis dari EF langsung ke G. G itu ES-nya 8 ya, karena diambil dari pendahuluan atau diambil dari angka yang paling besar. Itu adalah 8. Nah, terus IF-nya sama dengan 13 karena 8 ditambah 5 jam ya waktu kegiatan sama dengan 13. Nah, LS-nya LF dikurang kegiatan, berarti 13 dikurang 5 sama dengan 8. Dan LF-nya adalah diambil dari LS kegiatan sebelum diambil dari angka paling kecil, lalu itu sama dengan 13. Jadi jalur kritis berada pada A, C, E, G ya, karena ke F-nya tidak nyambung sendiri, berarti A, C, E, G. Lalu kegiatan F tidak berada pada jalur kritis karena kegiatan terakhirnya adalah di G, sehingga digambarkan jalur kritis pada jaringan di bawah ini. Yang untuk jalur kritisnya saya sudah bold ya, nada panahnya itu di A, di C, di E, dan G.
Lalu menghitung seleknya adalah seleknya kita lihat dulu nih ya, tadi kalau misalkan A itu seleknya kan 0 tambah 0 kan 0, 0 kurang 0, 0, 2 kurang 2, 0, 4 kurang 4, 0, 8 kurang 8, 0, berarti adanya nih, dilihat di tabel, berarti ya jalur kritis berada pada A, C yang 0 ya, E, dan G gitu, seperti itu. Ini sesuai dengan pengetahuan yang saya pelajari dan saya ketahui. Baik, terima kasih Bu Pustika atas kesempatan saya untuk membuat dari soal, memahami soal, memahami pengerjaannya, memahami isian yang sudah saya buat dan saya buatkan PPT untuk dipresentasikan. Semoga ini kurang dan lebihnya, semoga Bu Pustika bisa menerima dan mohon arahan selanjutnya jika ada salah atau salah penyampaian dan kata atau pembacaan rumus dan lain-lain. Mohon dimaafkan Bu Pustika, tapi pada dasarnya saya mengerti untuk soal manajemen operasional ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.